Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenik Soraditya, NPM 20541810003 dari Program Studi Ilmu Tanah A. Di sini saya akan mempresentasikan resume jurnal tentang biologi tanah dan kimia tanah. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Karakteristik Sifat Kimia Tanah dan Status Kesuburan Tanah pada Agroforestry Tanaman Sayuran Berbasis Eucalyptus sp. Pendahuluan, agroforestry merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekologi dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan dalam kesatuan landscape. Eucalyptus merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat di wilayah hulu, daerah aliran Sungai Cimanuk. Tanaman eukaliptus dalam agroforestry didasarkan pada sifat eukaliptus, yaitu karena pertumbuhannya yang cepat, kemampuan adaptasi yang lebih luas, dan produktivitasnya tinggi. Selanjutnya, bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit tanaman sayuran jenis kubis, varietas F1 Sarira, dan benih wortel unggulan lokal, serta tanaman eukaliptus berumur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, pupuk organik dan anorganik, pestisida, fungisida, dan insektisida. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, bor, dan kantong plastik. Analisis data dilakukan secara tabulasi dan mendeskripsikan sifat kimia tanah. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil pH tanah pada lokasi penelitian termasuk pada kategori agama SAM, yaitu berkisar 5,45 sampai 5,89. Rata-rata dari KTK pada sebelum penanaman yaitu 24,72% dan setelah panen yaitu 25,36%. Untuk C organik pada sebelum penanaman yaitu 3,54% dan setelah panen 3,84%. Kejenuhan basah sebelum penanaman yaitu 64,19% dan sesudah panen 66,04%. Berdasarkan hasil analisis dikaitkan dengan kriteria status kesuburan tanah, maka lokasi penelitian termasuk dalam status sedang dan tinggi. Penambahan pupuk organik saat penanaman sayuran mampu meningkatkan status kesuburan menjadi tinggi setelah pemanenan. Pupuk organik memiliki sifat lambat tersedia. Sifat lambat tersedianya dari pupuk organik ini yang berpengaruh terhadap keadaan pH, C organik, KTK, dan KB pada pengamatan saat panen. Jurnal yang kedua yaitu Karakteristik Biologi Tanah pada berbagai penggunaan lahan di subdaerah aliran sungai, petani Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendahuluan, sifat biologi tanah memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas kesuburan dan kesehatan tanah. Pengaruh biota tanah, baik makro maupun mikro, terhadap penyusunan tubuh tanah, kesuburan tanaman yang tumbuh di atasnya, dan lingkungan sangatlah penting. Saat ini, berbagai atribut biologi tanah mulai banyak digunakan sebagai indikator kualitas dan kesehatan tanah. Bahan dan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan analisis deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah yang diambil di bawah tegakan vegetasi aren, karet, durian, dan tanah hutan, kantong plastik, dan karet gelang, es batu, kotak styrofoam, kertas label, serta bahan-bahan yang digunakan untuk analisis di laboratorium. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS, bor tanah, ring sampel, pisau atau parang, klinometer, kamera, dan alat tulis sebagai alat untuk menulis data di lapangan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan diperoleh rataan C organik pada tegakan hutan sebesar 2,086%, aren 1,793%, karet 1,108%, dan durian 2,189%. Diperoleh rataan N total pada tegakan hutan sebesar 0,529%, aren 0,157%,
karet 0,091%, dan durian 0,216%. Kemudian diperoleh rataan CN pada tegakan hutan sebesar 4,3, aren 12, karet 13,3, dan durian 10,7. Diperoleh rataan populasi cacing tanah pada tegakan hutan sebesar 342,4 IND per meter kubik, aren 216 IND per meter kubik, karet 312 IND per meter kubik, dan durian 296 IND per meter kubik. Diperoleh rataan populasi mikroorganisme pada tegakan hutan sebesar 142,2 CFU per mili, aren 93,1 CFU per mili. Perubahan tegakan hutan menjadi berbagai tegakan meningkatkan rasio CN di sub daerah aliran sungai Petani Kecamatan Sibulangit, Deli Serdang. Meskipun tidak menunjukkan perbedaan karakteristik biologi tanah, namun tanaman aren dan durian lebih dianjurkan sebagai alternatif tegakan selain tegakan hutan di sub daerah aliran sungai Petani Kecamatan Sibulangit, Deli Serdang. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang telah diresum. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.